Malam, Bu. Malam, Bu. Kok lemes amat nih, baru 3 minggu WFH. Gimana kabarnya? Wih, Pak Malik. Mana tadi? Kok hilang? Kabar Oke. baik, Bu. Gimana kabarnya? Kabarnya udah pengen pergi. Udah bosen ya, Bu? Ya, lumayan. Terus kalian sama sekali nggak keluar-keluar gitu, di rumah aja? Iya, di rumah aja. Ya, bagus Ya, lah. Bu. Oke. Bu, maaf ya sambil nyetir, udah mau sampai rumah, Bu, pulang kerja. Ya, hati-hati ya. Iya, Bu. Oke. Gimana? Berubah dari yang biasanya kerja kantoran ke kerja dari rumah, apa rasanya? Bosen, Bu. Oh, kok bosen? Kan kerja-kerja juga. Enak Bu lah, banyakan di rumah sama keluarga. Wah, kalau di kantor kan ketemu teman-teman. Keluarga yang mana, Pak Malik? Keluarga yang di rumah Bu, itu kan Oh. enak bisa sambil bercanda, sambil cukup monitor lewat WA. Jadi nggak ribet. Oke. Siapa yang tendensinya positif terhadap perubahan ini? Yang merasa positif kayak Pak Malik tadi. Enak-enak aja kok kerja di rumah. Gitu. Siapa? Kalau saya enak Bu, Ya. saya malah senang kerja di rumah. Yang kayak Pak Malik siapa tuh? Yang merasa enak-enak aja, oh WFH? Bu. April enak? WFH parsial sih Bu, jadi kayak sehari masuk sehari enggak gitu loh. Oh gitu. Yang lain gimana? Sahri? Sahri, wah ngeheng dia. Yuk yang lain, siapa yang setuju seperti Pak Malik? Enak-enak aja kok. Ada enaknya, ada enggaknya sih, Bu. Kenapa gitu? Kalau enaknya bisa kerja di rumah, bisa sambil ngomong sih. Tapi kalau nggak enaknya, kerjaannya jadi banyak yang terbengkalai juga, Bu, yang harusnya bisa, karena kan nggak semuanya bisa sistemnya di rumah, harus ada yang ke kantor juga. Jadi banyak yang kerjaannya juga agak terbengkalai, Bu. Oke, Feby. Yang lain, ayo dong. Pro apa setuju apa tidak setuju nih kerja dari rumah? Enak apa enggak nih kerja dari rumah? Enggak enaknya gajinya dipotong, Bu. Ya, betul. Loh, kerjaannya berkurang. Bohong. Kalau kerjaannya berkurang wajar dong gajinya dipotong. Iya, Bu, sering libur soalnya. Jadi kan dipotong. Alasan ekonomi, oke. Yang lain, Denny, ayo Den. Denny udah nyampe. Saya mau tanya, siapa di antara di kelas ini yang mengerjakan WFH, fine-fine aja, nggak masalah. Siapa yang menerimanya sebagai sesuatu yang positif? Siapa yang menerima WFH sebagai negatif? Kalau saya positif ya Bu. Ya. Pertama kita lebih dekat dengan keluarga. Kedua sebenarnya kita menghemat biaya perjalanan, menjaga keselamatan juga diri kita. Kalau sering keluar kan bisa celaka di jalan. Oke. Rumah aman. Pak Malik nggak dipotong gajinya ya kalau di rumah ya? Oh enggak Bu, kita mah masih sama aja. Oke. Pak Malik mah PNS enak. Oke, yang lain silakan. Ini sebelum mulai kita harus. Saya 50-50, Bu. Apa? 50-50-nya gimana coba? Ada enaknya, ada enggaknya. Jadi kan kalau di rumah kan kerjanya pakai kuota sendiri. Kan kalau di kantor kan ada fasilitas kayak gitu sih.
Terus juga kurang produktif kalau di rumah. Kerjanya 20%, sisanya rebahan. Kayak gitu, Bu. Iya, apalagi sekarang sebelahnya bantal gitu ya. Oke, baru yang ada lain. Siapa yang mau kasih komentar? Sebenarnya apa yang lagi kita lakukan ini kan sebenarnya adalah manajemen perubahan juga gitu loh. Makanya saya mau lihat yang setuju dan tidak setuju WFH ini apa pertimbangannya gitu. Naufal, Fitri, ayo coba kasih pendapatnya dong. San, Saya jadi Bu, nggak ada kerjaan. apa? Saya jadi nggak kerja pun nggak ada kerjaan. Emang kamu kerjanya apa? Di mana? Di wedding organizer, Bu. Oh, oke, jadi sepi dong ya acara. Nggak ada kerjaan nih, Bu, di rumah aja. Ya. Berarti itu termasuk yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Bukan nggak mau, tapi memang nggak bisa dilakukan dari rumah. Oke, yang bisa dilakukan, yang pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah, tapi menurut Anda nggak enak nih kerja kayak begini dari rumah. Siapa? Aku sih. Apa? Kenapa? Ya itu yang kayak tadi aku bilang, lebih kayak Hei. kurang produktif aja, Bu. Berarti kamu cenderungnya tidak setuju ya? Iya. Oke, Pak Malik cenderungnya setuju. Kamu dipanggilnya apa sih? Zahra, Bu. Zahra cenderung tidak setuju. Oke, yang lain? Saya minta pendapatnya dong. Tentang apa sih, Bu? Sorry, Bu, saya ketinggalan. Sari setuju, Bu. Sari setuju. Kerja dari rumah. Iya. Kenapa, Ri? Oh, Sari sih kerja di lapangan, Ding. Maksudnya? Coba yang jelas. Ngojek sepi, Bu, ngojek. Halo. Lutfi nggak setuju tadi kan? Karena gajinya berkurang. Oke. Sahri? Masalah, Bu, mau kerja di rumah, mau di lapangan. Nggak masalah? Ya. Nggak Terus masalah. gimana? Denny? ya, Bu. Ri, domino buka, Ri. Ya, Bu. Setuju nggak kerja dari rumah? Setuju, Bu. Kenapa? Dia orang nggak kerja. Di online. Kuliah online. Jangan gitu dong, Ri. WP-nya enak. Waduh. Tiket juga, Bu. Kalau yang nggak kerja mah setuju, Kalau Bu. di nasi uduk gimana? Titip lah, lu mau beli ya? Mau beli nggak? Pak Malik nasi uduk, Pak Malik. Ngomongin nasi uduk. Aduh, gawat. Oke, pertanyaannya gini sebenarnya. Kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang tidak kita setujui, tidak kita sukai, kita cenderung melakukan resistensi. Apa itu? Melawan. Ya kan? Iya, Bu. Misalnya tadi siapa tuh? Lutfi, kalau dia bisa ngelawan, dia pasti ngelawan karena dia nggak mau dipotong gajinya, gitu ya, Vi? Iya betul, Bu. Tapi sayangnya dalam kondisi ini nggak bisa ngelawan ya. Sama aja Kalau kayak kita saya. kan dibayar, Bu, nggak bisa ngelawan dong. Nggak, misalnya saya nih ke kantor, ngajar. Kalau misalnya kalau misalnya kampusnya masih buka dan saya tidak setuju untuk WFH, saya pasti datang ke kampus kan, sebagai bentuk resistensi atau perlawanan saya terhadap perubahan yang menyuruh saya kerja dari rumah. Gitu. Pasti kita melakukan tindakan perlawanan. Nah, kenapa ada tindakan apa? Gimana ceritanya nih resistensi? Sekarang kita lihat ini. Udah kebuka belum sih? Udah. Nah, udah ada kan slide-nya kan? Udah saya bagiin. Udah. Udah. Ya, kenapa itu ada resistensi? Kenapa ada perlawanan? Pertama, karena perbedaan sudut pandang. Bahkan sekarang saat kita sama-sama bilang bahwa wah COVID ini berbahaya apa segala macam, mungkin nggak kalian nggak setuju terhadap WFH? Mungkin aja, ya kan?
tidak menutup kemungkinan ada yang tidak setuju dengan WFH. Cuman mau dilawan gimana? Orang misalnya kayak saya memang kerjaannya nggak ada gitu kan, kampusnya tutup, mau diapain lagi gitu. Yang kedua, kenapa ada perlawanan, kenapa ada resistensi? Karena dianggap sebagai kekacauan. Nah, kekacauan itu kekacauan apa sih? Sebenarnya yang Ekonomi, dianggap Bu. bukan. Ekonomi kan dampaknya, tapi sebenarnya kekacauannya itu adalah karena mengubah kebiasaan yang ada. Oh. Kebiasaan Merubah kita udah kebiasaan. ngantor. Hah? Kenapa, Pril? Merubah kebiasaan. Sorry, Nggak jelas nggak jelas. ininya. Suaranya, April. Merubah kebiasaan gitu, Bu. Ya, mengubah kebiasaan. Kekacauannya itu karena berubahnya kebiasaan. Kemudian terjadi perlawanan juga karena ada pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, kalau saya bilang kemarin itu yang jalan masuknya lewat kanan, jalan keluarnya lewat kiri. Tapi terus kalian di dalam kesehariannya itu ya semua orang pada ke kanan keluarnya gitu. Maka kalian akan melakukan resistensi terhadap apa yang saya bilang. Walaupun udah tahu betul bahwa jalan masuknya kanan, jalan keluarnya kiri, tapi semua orang begitu. Nah, itu namanya pengaruh lingkungan. Nah, waktu belajar perilaku organisasi, udah belajar dong tentang sikap. Resistensi itu atau perlawanan itu adalah sebuah sikap. Dan layaknya sebuah sikap, dia dipengaruhi oleh 3 hal ini, ABC, afektif, behavior, dan kognitif. Sikap perlawanan itu dipengaruhi pertama oleh perasaan suka atau nggak suka terhadap yang disuruh tadi. Kalau nggak suka, cenderung resisten. Kemudian kognitifnya apa? Pemikirannya. Tadi, loh kalau dikurangin jam kerjanya, gaji saya dikurangin dong. Hitung-hitungan nih, Lutfi. Secara kognitif nggak nyambung dong. Mana ada orang yang mau gajinya dikurangin. Pak Malik, saya mute dulu ya, berisik. Nah, kemudian perilakunya. Gimana nih perilakunya yang kita tunjukkan? Bisa nggak kita ngelawan? Bisa nggak Lutfi ngelawan? Nggak bisa ternyata, karena emang nggak ada yang bisa dilawan gitu. Karena si COVID-19 ini memang udah mengharuskan kita di rumah, tapi bahkan ada loh orang yang tidak percaya bahwa, bukan tidak percaya ya, yang menurut dia yang namanya virus pasti bisa nyampe kemana-mana, tinggal gimana kita menjaga kesehatan. Jadi tetap aja dia pergi ke kantor. Itu perilakunya. Secara afeksi, secara afektif, secara perasaannya, dia nggak setuju disuruh WFH. Dan kognitifnya bilang misalnya, ya namanya virus mau datang dari mana juga pasti kena lah gitu kalau emang kena. Perilakunya ya udah dia tetap ke kantor, tetap bekerja seperti biasa. Atau kayak tukang ojek, afektifnya mungkin dia takut. Oh iya bener ya, virus ini bisa bikin saya sakit dan sebagainya. Tapi kognitifnya bilang, loh kalau saya nggak kerja, siapa yang mau ngasih makan? Sehingga perilakunya dia tetap ngojek misalnya gitu. Nah itu adalah sikap resistensi sebenarnya. Nah yang perlu diperhatikan ini sebenarnya ini, bahwa resistensi itu sifatnya menular. Ada satu orang yang resisten, teman-temannya bisa ikut. Sebenarnya kalau menurut para ahli itu resistensinya persentasenya orang yang resisten itu nggak besar. Anda tahu kurva normal kan, yang begitu? Belajar statistik nggak? Ada kurva normal yang kayak lonceng. Nah, kalau menurut para ahli itu, persentase yang ke atas itu adalah orang yang setuju. Persentase yang ke bawah, yang turunannya itu adalah orang yang nggak setuju. Nah, yang di tengah-tengah, yang tinggi itu adalah persentase yang sebenarnya bisa diarahkan gitu loh, bisa dibuat mengikuti perubahan. Jadi sebenarnya itu 20%, yang resistensi 20%,
yang mau ikut perubahan 20%, yang di tengah-tengah itu sebenarnya 60%. Jadi kalau kita mau ngomongin resistensi, sebenarnya itu cuma 20%. Sebagai contoh, lihat aja sekarang berapa orang yang masih ke mall, berapa orang yang masih beraktivitas. Nggak banyak dibandingkan yang mengikuti saran untuk diam di rumah. Kapan tuh videonya Bu Sri Mulyani beredar? Ya Pak Jarwo ya? Gimana? Bakal minus 0, berapa? Akhir tahun kita kalau terus begini? 0,4 ya? Nah itu gara-gara apa? Tidak ada aktivitas ekonomi. Yang biasanya ke kantor naik ojek, nggak ada. Yang biasanya ke kantor jajan, makan, segala macam, nggak ada. Aktivitas ekonomi langsung berpengaruh. Nah, itulah makanya resistensi itu bersifat menular. Satu ada yang mau, satu ada yang tidak mau, banyak tuh yang ngikutin sekelilingnya. Dan resistensi juga bersifat melumpuhkan. Jangan salah loh, itu yang teriak-teriak suruh lockdown segala macam, itu juga sebenarnya resisten dalam bentuk yang lain. Nah, dia bersifat melumpuhkan tuh, merintangi jalannya perubahan. Kenapa kita tidak mau lockdown? Ya kemarin Pak Jokowi udah bilang kan, siapa yang mau mendanai semua orang kalau lockdown? Gitu. Nah, ini nih yang resisten nih alasannya ini ketidakawanan ekonomis. Lutfi tadi salah satunya. Ya kan? Berkurang ya pendapatan. Iya, Bu. Berkurang pendapatan gimana mau merasa aman? Ya. Siapa sih yang ngomong? Nah, Lutfi. Kenapa, Vi? Lutfi, Bu. Kamar mandi kali, Bu. Sinyalnya jelek, Bu. Sinyalnya tergantung amal perbuatan. Jelek, Bu. Kuotanya sedikit. Katanya mau main ke Sahri tapi nggak jadi. Kalau Sahri kan ada wifi. Hujan dari gerimis. Enggak, agak hujan di BSD. Oke, kata si Greenberg tadi ini ketidakamanan ekonomis. Kemudian kedua, takut atas hal-hal yang tidak diketahui. Kalau virusnya makin banyak, apa yang terjadi sih? Nggak ada yang tahu kan sebenarnya kan? Pernah dengar ada herd immunity nggak? Ada, Bu. Apa itu Pak Jarwo? Imunitas sendiri, Bu. Dalam hati. Hah? Dalam hati? Apa? Imunitas sendiri, Bu, yang dikeluarkan. Oh, jadi betul kita ya udah kita biarin sakit supaya tubuh kita mengeluarkan imunitasnya sendiri gitu loh. Tapi kan itu kemudian hal-hal yang tidak kita ketahui kan banyak. Loh, kalau yang sembuh jadi imun, kalau yang nggak sembuh, ya kan? Bisa-bisa angka kematiannya lebih tinggi daripada sekarang. Nah, takut atas hal-hal yang tidak diketahui ini yang membuat kita tidak mau berubah atau kita resisten. Tadi yang April bilang, kebiasaan. Itu juga bikin kita sulit berubah. Gagal mengenal kebutuhan untuk berubah. Ngapain sih kita berubah? Oh, supaya nggak ketularan. Berarti kita mengenali kebutuhan untuk berubah. Kalau enggak, biasa aja. Sakit mah di mana-mana juga sama. Tuh. Nah, yang berikutnya apa nih? Hambatan perubahan organisasi. Oh, kita nggak ngomong organisasi, tapi nggak apa-apa. Kalau di organisasi kayak Unkris, sekali lagi, sulit berubah karena apa? Nah itu, kelembaman struktural. Struktur kita mau berubah nggak? Waktu saya dapat kabar bahwa kita WFH, itu baru saja dosen dibilang harus absen tiap hari. Bayangin, harus absen tiap hari. Ngajar nggak ngajar, dia harus absen. Kalau nggak absen, potong gaji. Ya. Terus tiba-tiba ada
COVID kan harus kerja dari rumah dong. Tapi kabar yang saya dengar adalah meskipun ngajar dari rumah, dosen tetap harus absen di kampus. Loh, kenapa jadi begitu gitu kan? Orang menghindari keluar rumah, ini malah tetap disuruh absen. Itu apa? Kelembaman struktural. Tidak fleksibel terhadap keadaan. Secara formalitas harus absen, ya udah harus absen gimana pun caranya. Mau ngajar dari rumah, tetap aja harus absen ke kampus. Nah, itu namanya kelembaman. Susah berubah. Terlalu takut pada tradisi, terlalu terpaku pada aturan, kebiasaan, nah itu kelembaman struktural, nggak bisa berubah. Ada juga kelembaman kelompok kerja, kalau ini dari kelompoknya, dari orang-orangnya. Ada tantangan terhadap keseimbangan kekuatan yang ada. Ini sebenarnya urusan absen itu kalau nggak salah perintah menteri untuk melakukan absen. Ditengarai gara-gara banyak dosen yang ngajar di terlalu banyak tempat. Sehingga akhirnya harus diabsen yang dosen tetap. Tapi kan itu langsung tidak berlaku begitu ada COVID. Gitu. Nah, tapi Unkris agak susah nih berubah nih. Sampai akhirnya ya kalau saya ngapain juga saya ngajar kalian secara online terus saya harus datang ke kampus absen, ya mendingan dipotong gaji gitu kan. Iya, Bu. Nggak worth it ya Pak Jarwo ya, antara berkilo-kilometer ke kampus hanya untuk absen dengan potongan 25.000 per hari. Ya sudahlah gitu, kita ikhlaskan saja. Saya nganter ke BSD, Bu. Apa? Mesin absennya saya bawa ke BSD. Absennya udah pakai jempol sekarang, udah canggih. Ya makanya. Saya buatin mau, Bu. Bisa ya? Ya. Bisa. Nah, atau hambatan berikut, alasan kenapa orang resisten, karena udah pernah berubah sebelumnya, udah pernah ada usaha berubah tapi nggak berhasil. Ini cara mengatasinya. Menurut saya yang paling identik adalah mendidik angkatan kerja. Cuman ini tidak cepat, lama, karena kita harus mengajar. Sekarang aja kalian udah diajarin berapa kali nih? Masih nyambung? Udah ngerti belum mengenai manajemen perubahan? Apalagi kalau diajarinnya cuma cepet-cepetan, mau terjadinya perubahan terus kita ajarin. Nah, itu juga sama itu. Capek buang tenaga aja, hasilnya hampir tidak ada. Ini faktor lain. Udah dibaca belum? Nah, kalau resisten juga ternyata nggak cuma satu kata lawan, bukan gitu, tapi ada beberapa jenis. Kalau yang resistensinya paling rendah itu dia artinya menerima. Naik sedikit itu tidak acuh. Naik dikit lagi perlawanan pasif, paling tinggi ada perlawanan aktif. Nah, kalau yang Lutfi tadi maunya dia perlawanan aktif. Cuman nggak bisa juga, nggak ada yang dilawan. Sehingga akhirnya dia ambil sikap tidak acuh. Kalau yang aktif melawan, ya tetap aja ngantor. Ada nggak ada kerjaan, tetap ngantor. Untuk melawan, untuk meresisten WFH. Nah, ini ada bentuk perlawanan tuh ada 3, kata Sayyadin. Teknis, politis, dan kultural. Ada yang bisa kasih contoh nggak perlawanan teknis? Apa, politis, apa, kultural, apa? Teknis itu ngajuin ke Komisi Yudisial atau MK, Bu. Itu bukan politis ya, Pak? Kan teknis, Bu. Uji undang-undang misalnya, Bu. Oke, itu teknis. Kalau politisnya gimana, Pak? Di DPR, Bu.
hak angket bisa. Kalau kultural, ya hilang dia. Ada, Bu. Kalau kultural, Kalau kultura itu kan berdasarkan kultur suatu daerah, Bu ya. Contohnya ya kayak motong sapi kan nggak mungkin di Bali, Bu. terus bentuk perlawanannya gimana? Bentuk perlawanan terhadap kebudayaan yang katanya nggak boleh motong sapi di Bali ya nggak boleh diadakan di sana. Kalau sekarang yang COVID, Bu ya, meninggal nggak boleh dimakamin daerah tertentu itu, Bu. Kultural juga, Bu. Oh iya. Itu kenapa sih katanya? Itu karena pengetahuan yang minim sama pasti ada berita yang mengkhawatirkan sehingga warganya nolak, Bu, sebenarnya sih. Iya, padahal kan udah nggak bisa Karena nularin kan? sebenarnya bisa, Bu, nularin masih karena udah ada observasi kalau orang udah mati virusnya masih berkembang biak di dalam Bisa itu ya, karena Bu. ada makanannya, Bu. Loh lah iya, tapi maksudnya kalau udah dikubur tetap masih hidup virusnya? Iya, masih hidup virusnya, Bu. Selama lendir cairan di tubuh itu masih ada, Bu. Belum kering. Ya, tapi kan nggak bisa kemana-mana juga kan virusnya kan? Apa Iya, karena virusnya kan bisa udah nembus tanah? nggak mungkin, bukan ditutup juga, Bu, sama plastik itu, Bu. Tuh lah iya makanya. Takut diceker-ceker ayam kali, Bu. Si deh. Kalau di daerah takut ada yang ngambil tali kuntinya kali, Bu. Buat jimat. Ya, itu kadang-kadang yang suka kita sulit adalah udah dikasih pelajaran, udah ditantang dengan logika, masih nggak mau ngerti juga gitu loh. Nah, sekarang sebenarnya semua orang yang itu sudah bilang bahwa salah satu teknik untuk melawan untuk mengatasi resistensi itu adalah pendidikan. Cuman kenapa ya pendidikan kok nggak kena juga ya? Ada yang mau kasih saran nggak? Kenapa pendidikan masih nggak mempan juga untuk melakukan perubahan? Atau pada kondisi apa pendidikan itu bisa mengatasi resistensi? Silakan. Eko, Grab aman hari ini kok. Halo, Bu. Aman Grab hari ini? Aman, Bu. Ada kendala nggak? Dikit penumpangmu nggak hari ini? Penumpangmu dikit nggak hari ini? Bu, saya main food doang. Oh, food aja. Ya. Main food doang. Ya, kemarin itu kan salah satu yang kemudian dikhawatirkan kan adalah untuk orang-orang yang income-nya harian gitu kan. Itu bagaimana mereka menghadapi kalau orang tidak kerja gitu kan. Bayangin ibu kantin yang di belakang itu sekarang siapa yang beli jualannya coba, di mana dia dapat penghasilan. Iya, ya. Ya kan, gara-gara kita nggak ngampus, tukang ojek di sekitar Unkris sepi penumpang, ibu kantin nggak bisa jualan, terus gimana mereka income-nya? Jadi sebenarnya ini sudah pasti tanpa lockdown kita udah pasti kejungkel nih ekonominya. Apalagi kalau yang pengen lockdown. Siapa yang pengen lockdown di sini? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada, karena nggak masuk akal sih. Tapi menurut kalian kenapa orang-orang itu pada pengen lockdown? Atau kenapa kalian tidak setuju lockdown?
Kalau lockdown nggak ada pemasukan, Bu. Kalau lockdown nggak bakal gajian, Bu. Kalau lockdown nggak bisa kemana-mana, Bu. Iya. Iya. Sekarang kan juga nggak lockdown tapi nggak bisa kemana-mana. Tapi Iya, tetap aja. nanggung ya, Bu. Tetap aja, Bu. Apa, Ri? Pasti ada yang bisa keluar. Sehari ngomongin dirinya sendiri pasti deh. Ya enggak, aku kan kerjanya di jalan. Ngantrin makanan kan. Pesanan masih banyak, Ri? Masih banyak, Bu, malah rame, Bu. Nah, memang kan, tempat-tempat makan itu kan sekarang justru nggak boleh makan di tempat kan? Justru harus dibeli. Iya, kalau sekarang Sari udah nggak boleh makan di tempat, di restorannya. Jadi khusus buat di takeaway sama di delivery. Delivery. Ya, jadi berarti orang nggak keluar sih, pada masanya lewat online gitu. Nah, berarti kan ada aja kan celah sebenarnya kan untuk mengatasi hal itu kan. Kecuali ada nggak yang merasa tidak ada celah sama sekali untuk mengatasi si WFH ini? Medis, Bu, dokter, Bu. Ya. Nggak ada celah buat mengatasi ya? Ada sih, Bu. Jadi gimana? Balik ke dirinya masing-masing, Bu. Ikuti aturan pemerintah. Ya, jangan ngomong begitu kalau orang pemerintahan. Ya udah harus itu mengikuti aturan pemerintah. Bukan. Maksudnya kan nggak lockdown, yang lain juga masih bisa cari rezeki. Kalaupun ada lockdown, pasti rusuh. Karena pemerintah nggak mampu, setiap satu pintu tuh kasih makan per harinya. Berapa penduduk Indonesia? Yang ada penjarahan di mana-mana. Iya. Itu salah satu. 98. Bakalan chaos ya, Bu. Iya, penjara, Bu. Sekalian. Jadi ya makanya. Nggak mungkin. Sekarang masih mending kita masih bisa cari celah gitu. Misalnya Lutfi, mana Lutfi? Habis dia pulsanya. Lutfi. Kuotanya nggak ada. Nah, Lutfi misalnya dia berkurang gajinya karena kerjanya lebih sedikit, tapi mungkin dia bisa cari tambahan lain nggak? Bisa, Bu. Nah, itulah yang sekarang perlu cara kreatif. Hari ini saya ikut LinkedIn virtual conference secara online gitu. Nggak ada lain cara saat seperti ini. Kita harus kreatif. Harus lebih efisien bekerja, harus kreatif cari cara yang untuk cari tambahan, harus kreatif macam-macam. Nah, masalahnya untuk kreatif itu kita tidak terbiasa. Karena kita selalu diajarin yang harus gitu loh. Nggak diajarin untuk mencari solusinya sendiri. Maka di sini adalah tantangan manajemen perubahan untuk mencari solusi kreatif. Nah, sekarang kebayang nggak setelah badai COVID-19 ini berlalu, kira-kira apa yang akan berubah? Jalanan maju lagi. Iya benar. Apa yang akan berubah? Polusi balik ke asalnya, Bu. Polusi Kebiasaan, apa polusi? Polusi balik ke asalnya. Sekarang kan udah jauh berkurang. Oh iya. Novel tadi apa? Sorry. Kebiasaannya, Bu, yang berubah, Bu. Misalnya apa? Karena kan udah biasa WFH. Jadi ketika wabah COVID udah nggak ada, ya harus ini lagi, harus membiasakan lagi. Udah terbiasa lagi, maksudnya udah terbiasa dengan WFH gitu. Nah, justru karena itu, kalau menurut saya mungkin, karena kita kan gini ya, orang tuh udah kepengen WFH tuh udah dari mungkin 5-10 tahun yang lalu. Beberapa kerjaan itu sudah diarahkan untuk bisa dikerjakan dari rumah. Tapi nggak pernah kejadian tuh. Karena orang masih berpikirnya, ya namanya kerja harus ke kantor gitu. Dengan kondisi ini kan kita dipaksa.
mengakui bahwa ternyata kerjaan itu bisa loh dilakukan di rumah. Kalau menurut saya, ke depannya seharusnya itu justru orang akan mengakui, oh iya, kerjaan ini bisa dilakukan di rumah. Kerjaan yang itu nggak bisa. Kerjaan yang ini bisa separuh-separuh, kerjaan yang itu harus total di kantor, misalnya gitu. Dengan mengenali itu, semoga nih ya, akan ada kebijakan, yaitu supaya tidak semua orang kerja ke kantor. Bisa dilakukan dari rumah. Harapannya apa? Ya tadi, transportasi publik lebih bagus, ya kan? Orang nggak terlalu berdesak-desakan. Minimal ini deh, minimal jangan semuanya kerja pada jam yang sama. Itu yang bikin komuter lain nggak tertahankan selama ini kan? Karena semua orang masuk kantor jam apa, Zahra? Karena semua orang ke kantor pada jam yang sama gitu kan. Jam 8, jam 9 harus masuk kantor. Jam 6 semua penuh komuter lain. Semua bus Transjakarta penuh pada saat pagi. Setidaknya kita harusnya belajar bahwa kerjaan itu bisa diatur. Nggak semuanya harus numpuk masuk jam 8, numpuk masuk jam 9. Gitu. Tapi bukannya tergantung perusahaannya nih, Bu. Justru karena itu, maksud saya adalah dengan kejadian ini harusnya perusahaan itu belajar bahwa membuat orang semuanya masuk kerja pada jam yang sama itu akan membebani transportasi misalnya. Akan membebani infrastruktur misalnya. Jalanan mana yang nggak macet kalau belum jam 8, jam 9 pagi? Semua jalanan pasti macet, mau kemanapun. Ya karena semua tujuannya sama, mau masuk kantor. Itu loh maksud saya. Hal-hal seperti ini itu bisa menjadi point of titik buat berpikir gitu loh. Kita mesti bisa melakukan perubahan atas apa. Jangan kondisi COVID ini kemudian terus dianggap sebagai ya biasa-biasa aja lah, ntar juga habis itu balik lagi. Jangan, justru ini adalah titik buat berubah sebenarnya. Gitu. Ada yang mau kasih masukan? Sanggahan? Komentar? Katanya mau diskusi, Denny. Ada yang mau kasih masukan? Halo? Ya. Mau nanya, Bu? Ya, sembari absen. Silakan. Angkat tangan absennya, Bu. Enggak usah, Feby ada. Silakan tanya. Mau nanya apa, Pak? Oh, itu, Bu. Ini kan kasus COVID kan seluruh dunia, Bu, ya? Kadang saya bertanya aja, Bu. Belum ada negara yang bisa berhasil kan, Bu? Kecuali Wuhan ya. Mungkin udah agak ada perkembangan perubahannya. Kenapa nggak berkaca dari sana kalau semuanya itu menurut pemerintah bisa keatasi gitu loh, Bu? Ada yang mau kasih pendapat buat Pak Jarwo? Citra, Bu. Ya. Enggak loh. Karena kebijakan pemerintahnya juga beda dari yang di sana sama di Indonesia.